Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Miranti Delima dari SMP Negeri 3 Cimas, Kabupaten Sukabumi, dengan fasilitator Ibu Marni Hartati MPD dan pengajar praktik Ibu Eva Purnati SPD MMPD. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Di modul pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini, saya mempelajari makna student agency atau kepemimpinan murid. Untuk dapat mengembangkan kepemimpinan murid, sekolah perlu menerapkan program-program yang berdampak positif bagi murid, baik program intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Peran guru dalam mengembangkan student agency antara lain mendampingi murid agar pengembang potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Kepemimpinan murid berkaitan dengan pengembangan identitas dan rasa memiliki. Murid mengandalkan motivasi, harapan, efikasi diri, dan growth mindset atau pemahaman bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan untuk menavigasi diri mereka menuju kesejahteraan lahir dan batin atau well-being. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersama akan menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada diri murid, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Guru tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan kepemimpinan murid. Perlu dukungan dari komunitas, diantaranya komunitas keluarga, komunitas kelas dan antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah, dan komunitas yang lebih luas. Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid, karena membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka, membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya, membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri murid yang lebih kuat, dan membantu murid untuk lebih tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Awal mempelajari materi ini, saya merasa cemas tentang makna student agency yang sesungguhnya. Khawatir saya tidak bisa memahami dengan baik. Namun, lama-kelamaan saya mulai mempelajari materi ini dan mulai memahami makna student agency atau kepemimpinan murid. Sampai akhirnya saya mulai tertarik mempelajari lebih mendalam terkait bagaimana cara menumbuhkan student agency pada diri murid. Saya pun merasa sangat gembira saat mencoba berpikir dan akhirnya menemukan program yang tepat untuk dapat dilakukan di sekolah agar dapat mengembangkan kepemimpinan murid. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saat kegiatan eksplorasi konsep forum diskusi, saya merasa sudah terlibat aktif dalam memberikan inisiatif terkait dengan menentukan program yang berdampak positif di sekolah. Saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terkait dengan program tersebut dari teman satu kelompok maupun kelompok lain. Selain itu, saat kegiatan ruang kolaborasi bersama kelompok, saya juga terlibat aktif dalam berdiskusi dan berkolaborasi untuk pembuatan slide presentasi yang akan ditampilkan. Pada saat ruang kolaborasi sesi presentasi, saya pun turut memberikan argumen atau pendapat untuk menjawab pertanyaan lain dari kelompok lain. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Hal yang masih perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar modul 3.3 ini adalah saya kurang mampu menemukan alternatif program yang inovatif dan kreatif yang belum pernah dijalankan di sekolah manapun. Saya harus banyak mencari literatur dari berbagai sumber
agar wawasan saya lebih berkembang dan akhirnya mampu menemukan ide-ide segar berupa program yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa kompetensi diri saya sebagai seorang guru sekaligus calon guru penggerak semakin terlatih. Saya sudah memahami bagaimana cara menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan adanya program yang dibuat oleh sekolah, baik program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kedepan saya akan mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang saya miliki untuk dapat membuat program yang berdampak positif bagi murid di sekolah. Implikasi terhadap kematangan diri pribadi yaitu saya menjadi lebih peduli terhadap program-program apa yang ada di sekolah saya, terutama yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, sehingga ke depan saya akan lebih selektif dalam menentukan program apa yang layak diberikan kepada murid sehingga mereka memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan terhadap kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Setelah mempelajari modul 3.3, saya mulai merenung dan memikirkan program apa yang dapat dilakukan di sekolah saya yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Apakah saya mampu mengimplementasikan hasil dari proses pembelajaran yang saya lakukan ke dalam kehidupan nyata di sekolah dengan mengutamakan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership, murid. Sebagai guru, saya tentu tidak bisa sendiri dalam mewujudkan kepemimpinan murid di sekolah. Namun, perlu adanya dukungan dengan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, rekan guru lain, orang tua murid, masyarakat sekitar, sampai dengan komunitas lain yang lebih luas. Kerjasama diperlukan untuk dapat saling bersinergi agar memiliki satu visi, satu tujuan yang sama-sama menginginkan terwujudnya student agency. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Kepemimpinan murid dapat terwujud ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi, kontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajar. Dari situlah saya mulai berpikir, kepemimpinan murid tidaklah mudah dibentuk begitu saja dalam waktu yang singkat. Perlu dukungan berbagai pihak, membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan mengeluarkan usaha yang tak sedikit. Andaikan semua sekolah di Indonesia mengutamakan terwujudnya student agency ini, maka anak-anak generasi bangsa akan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, lebih kreatif dalam mencari solusi dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih matang dalam bertindak dan berpikir. Student agency merupakan proses panjang yang berkesinambungan. Tidak hanya berada dalam satu jenjang pendidikan saja, namun harus saling keterkaitan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang student agency perlu disamaratakan kepada semua warga sekolah di seluruh Indonesia. Seorang pemimpin pembelajaran akan menjadi pilot yang akan membawa pengaruh nyata terhadap keberlangsungan kepemimpinan murid-muridnya. Jadilah pemimpin pembelajaran yang berdampak positif sehingga dapat membawa pendidikan di Indonesia lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. 1. Rendahnya minat guru untuk sama-sama mengembangkan student agency. Hal ini dikarenakan guru-guru di sekolah sudah dibuat nyaman menjalankan rutinitas yang ada di sekolah, yaitu penerapan pola pembelajaran konvensional, sehingga untuk melakukan perubahan merupakan tantangan yang cukup sulit, mengingat sudah banyak pula guru senior di sekolah. 2. Latar belakang pendidikan di masyarakat lingkungan sekitar yang rendah, sehingga berdampak pada motivasi belajar murid yang rendah juga. Murid hanya menganggap sekolah adalah kewajiban dan rutinitas yang dilakukan setiap hari. Mereka berpikir asal datang ke sekolah saja, namun kurang menggali potensi diri untuk masa depannya kelak. 3. Anggaran yang harus dikeluarkan dalam membentuk suatu program baru.
dalam membentuk program baru baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler membutuhkan anggaran untuk membiayai terlaksananya program tersebut. Semakin banyak program yang dibentuk, akan semakin banyak pengeluaran. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terutama guru tentang pentingnya menumbuh kembangkan student agency pada diri murid. Berikan pemahaman mendalam disertai contoh konkret kegiatan atau program yang dapat dilakukan di sekolah agar dapat mewujudkan kepemimpinan murid, baik program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 2. Memberikan program-program yang variatif dan berkualitas, disesuaikan dengan minat dan potensi murid akan membuat mereka mulai tertarik dalam mengikuti berbagai program sekolah, sehingga lama-kelamaan mereka mulai terbiasa dan akan terlihat potensi anak sesuai dengan bakatnya. Program yang dibuat tentunya mengutamakan suara, pilihan, dan kepemilikan murid sehingga mereka akan merasa nyaman menjadi bagian dari program tersebut. 3. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya pengadaan program yang mengutamakan kepemimpinan murid sehingga kepala sekolah akan mensiasati anggaran dana yang harus dikeluarkan menggunakan dana yang tersedia. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Pada saat mengenyam bangku SMA, pengalaman saya mengikuti program yang diadakan oleh sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler PMR. Kegiatan tersebut kini saya rasakan manfaatnya dalam hal pengembangan diri dan keterampilan hidup. Saya dilatih menjadi murid yang disiplin, bertanggung jawab, peduli sesama, dan tangguh. Pengalaman tersebutlah yang kini ikut melekat dalam kepribadian saya, sehingga saya menyadari betapa pentingnya memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang berdampak positif bagi kehidupan murid kelak. Pengalaman itulah yang secara tidak langsung dapat menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan murid. 2. Penerapan di masa mendatang. Setelah saya mengetahui, memahami, dan memperdalam materi modul 3.3 ini, saya akan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah saya. Saya akan turut mengembangkan student agency dengan memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Sebagai guru, saya tidak bisa mengerjakan semua sendiri, perlu bantuan dari pihak lain, dari lingkup yang terdekat hingga lingkup komunitas yang lebih luas. Pentingnya komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dapat mendorong terwujudnya kepemimpinan murid. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul 3.3 dan modul 1.1 adalah program yang berdampak positif pada murid harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berdasarkan kodrat alam, program yang dipilih harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana anak tinggal. Misalnya membuat program kokurikuler perayaan tradisi budaya daerah setempat, sehingga murid akan lebih mengenal dan mencintai daerahnya sendiri. Berdasarkan kodrat zaman disesuaikan dengan perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya dalam program intrakurikuler, guru memberikan bahan pembelajaran menggunakan teknologi yang dapat membuat murid lebih adaptif dan kreatif terhadap perkembangan zaman. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.2 adalah salah satu peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency yang dapat diwujudkan dengan cara meramu pengalaman belajar sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Guru juga menuntun murid merdeka belajar dengan mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Selain itu, peran guru penggerak juga mendorong kolaborasi. Dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memerlukan faktor suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Ketiga faktor tersebut dapat dilakukan dengan jalan berkolaborasi antara murid dengan guru, murid dengan pihak sekolah, bahkan komunitas yang lebih luas. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.3 adalah dalam merancang pembuatan program yang berdampak positif pada murid, guru memiliki prakarsa perubahan yang harus diwujudkan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA.
melalui Bagja. Tahapan Bagja dipilih karena berfokus pada kekuatan atau aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Pada tabel Bagja terdapat kolom rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, sehingga akan terbentuk student agency yang akan membuat program tersebut dapat berdampak positif bagi murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.4 adalah dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara tidak langsung akan memunculkan karakter murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan, termasuk diantaranya karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Karakter tersebut akan tertanam dalam diri murid hingga ia dewasa. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid inilah yang harus menjadi dasar dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui program yang berdampak positif pada murid. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.2 yaitu dalam mengelola program, guru senantiasa berupaya mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap kegiatan pembelajaran agar dapat menghadirkan mindfulness atau kesadaran penuh, sehingga bisa terwujud kesejahteraan lahir batin atau well-being. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.3 adalah berdasarkan paradigma berpikir Among pada konsep coaching. Seorang coach dan coachee adalah mitra belajar. Keduanya memiliki kesepahaman yang sama tentang belajar. Coach juga berupaya mengenali kekuatan dirinya dan mengenali coachee-nya. Konsep tersebut sejalan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Antara guru dan murid adalah mitra belajar. Guru harus mengenal potensi yang dimiliki murid dan mampu mengidentifikasi suara pilihan dan kepemilikan murid dengan berbagai cara agar murid merasa nyaman saat proses pembelajaran di sekolah. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.1 adalah sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan tersebut dapat berupa menemukan program yang tepat untuk murid agar dapat menumbuhkan student agency. Setiap program yang akan dibentuk harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang akan memperkuat karakter murid di masa depan. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 3.2 adalah dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah terdapat 7 aset yang dapat dikembangkan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Dengan mengoptimalkan ketujuh aset yang ada, kita dapat merencanakan dan melaksanakan program yang berdampak positif bagi murid. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dalam modul PGP terdapat 3 unsur utama dalam mewujudkan kepemimpinan murid, diantaranya suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership. Namun ada pula yang membaginya menjadi 7 elemen penting bagi guru dalam menerapkan student agency di kelas, yaitu 1. Voice, yaitu suara, isi hati atau keinginan. 2. Choice atau pilihan. 3. Engagement atau keterlibatan. 4. Motivation atau motivasi. 5. Ownership atau rasa memiliki. 6. Purpose atau tujuan. Yang terakhir, self-efficacy, keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu. Sekian pemaparan antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bergerak, menggerakkan.